Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu Maya Puspita selaku dosen Etika Pariwara Indonesia dan teman-teman semua yang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Zahran Farisi sebagai Ketua Kelompok 3 Kelas 1A dengan nama kelompok Yorware. Dengan anggota Gracia Ingrid Sartian, Khalisa Zahrani, Muhammad Faiz Ramadan, dan Raka Satria Sahara. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan pelanggaran-pelanggaran iklan pada tahun 2022 ini sebagai proyek UAS. Selamat menyaksikan. Badan adik panas. Bu, vitaminku habis. Beli produk kesehatan pakai Halodoc aja. 100% asli lagi. Untuk solusi kesehatan lengkap serba bisa, tenang, ada Halodoc. Halodoc menggunakan kata 100% produk asli dalam iklan yang belum dapat dipertanggungjawabkan melanggar etika pariwara Indonesia 1.2 tentang bahasa 1.2.3 butir A. Penggunaan kata 100% untuk menyatakan sesuatu kandungan atau tingkat mutu kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu pelanggaran selanjutnya menggunakan kata pengiriman instan sebagai janji ketepatan waktu yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Ini termasuk garansi. Hal ini melanggar etika pariwara pasal 1.5 tentang garansi atau jaminan atas mutu sesuatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu melanggar juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Ayat 1 butir A dan B tentang mengelabui konsumen mengenai ketepatan waktu penerimaan atau jasa, dan Undang-Undang Penyiaran Pasal 36 Ayat 5 butir A yang isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong. Beli-beli, beli-beli, beli-beli pasti ori. Beli-beli pasti ori. Beli-beli, download sekarang. Pasti puas, pasti beli-beli. Dalam iklan Blibli, XNC217 menggunakan kata 100% dan pasti, dan juga ada kalimat 100% orisinil. Kalimat tersebut bisa pula termasuk pada jaminan atas mutu suatu produk, dan hal ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Iklan ini melanggar etika pariwara Indonesia nomor 1.2.1.2.3 butir A, karena penggunaan kata 100% dilarang digunakan, kecuali jika disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan iklan ini juga melanggar etika pariwara Indonesia nomor 1.5 tentang garansi, karena iklan ini mencantumkan jaminan atas mutu produk, namun tidak dijelaskan bagaimana jika produk yang ada tidak sesuai dengan janji pada iklannya. Lalu, iklan ini juga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 9 nomor 1 butir K, karena mengandung janji yang belum pasti. Stok makanan di kulkas OTW habis. Kirim paket dingin pakai Antaraja Frozen. Paket frozen. Tetap segar sampai tujuan. Mantap. Pengen ngirim paket berukuran besar dan berat? Paket kargo. Kirim pakai Antaraja Kargo, berat paketnya ringan bayarnya. Pengen barang mau cepat sampai? Just kirim pakai Antaraja Same Day. Paket. Bayar tinggal scan QR. Kirim apapun pakai Antaraja. Satset, aman, dan bersahabat. Antaraja pasti lebih baik. Ikut ada iklan dari Antaraja. Antaraja ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.2 bahasa, poin 1.2.2 tentang penggunaan kata superlatif, dan 1.5 tentang garansi. Hal ini dikarenakan iklan Antaraja menampilkan garansi pasti lebih baik di dalam iklannya, tanpa menampilkan jaminan yang bisa dipertanggungjawabkan kepastiannya. Antaraja juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 Ayat 1A, B, dan C, karena di dalam iklannya menampilkan adegan paket frozen yang akan tetap segar sampai tujuan, pengiriman dengan waktu yang spesifik tanpa ada penjelasan dan pertanggungjawaban yang benar. Hal ini sama saja membuat informasi yang keliru, tidak tepat, dan bersifat mengelabui konsumen.
Teh pucuk harum, pucuk teh terbaik, bikin segar di mana aja. Selanjutnya, iklan teh pucuk. Iklan teh pucuk melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia 1.2 tentang bahasa karena menggunakan kata-kata superlatif atau terdapat kata-kata 100%, murni, asli, paling, dan nomor satu. Kata-kata ini tidak boleh dipergunakan kecuali bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Selanjutnya, pelanggaran iklan teh pucuk berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisikan dilarang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, dan lain-lain. Aduh, semua bergoyang sampai bersin melayang. Wacuh, dan bikin portal. Terus diajak Duyung ngumpulin dana points. Biar kelabuan Bajo, Jin. Abis itu, lihat si petualang main dana poli. Dapat dana points dan iPhone 14 lagi. FOMO banget ih. Ikutan deh Universe 1111. Transaksi pakai dana, kumpulin dana points, dan join dana auction biar menang total hadiah miliaran rupiah. Yuk ikutan! Pelanggaran pada iklan dana yang pertama itu menampilkan uang sebagai pengganti air di bak mandi diserta menghambur-hamburkannya. Kedua, total hadiah yang dijanjikan belum benar-benar jelas dalam jumlah dan belum dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. Serta etika pariwara Indonesia Pasal 1.15 menampilkan uang koin yang berbunyi penampilan dan perilaku terhadap uang dalam iklan harus sesuai dengan norma-norma kepatutan dengan tidak mengesankan pemujaan atau pelecehan yang berlebihan. Serta UU Perlindungan Konsumen UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 ayat 1 poin K yang berbunyi pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Cobain favoritnya Korea. Mixed up selection Korean cheese builder. Mie dengan paduan gurihnya keju dan pedasnya ayam budak. Atur sendiri level pedasnya. Sensasi cheesy and chewy noodle cuma di Mixed up selection Korean cheese builder. 불닭nya pedas. Kamu mau? Sedap, 대박. Mixed up selection Korean cheese builder. So tempting, almost sedapnya. Pelanggaran dalam iklan mie sedap Korean Cheese Bulldog yang pertama, menggunakan hiperbola yang berlebihan, yaitu menggunakan manipulasi visual dan pembesaran skala yang berubah kondisi produk tersebut. Yang kedua, dalam produk tersebut tidak termasuk keju dan ayam seperti yang ada di dalam iklannya, dan juga tidak ada penjelasan jika itu hanya dari saran penyajian. Iklan ini melanggar etika pariwara Indonesia nomor 1.12 tentang hiperbola karena menampilkan manipulasi visual dan pembesaran skala. Dan 2.4 tentang produk pangan, poin 2.4.4 karena produk pangan cepat saji tidak boleh memberikan kesan sebagai produk yang dapat dikonsumsi secara rutin. Dan juga iklan ini melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 17 yang mengelabui tentang kualitas, kuantitas, dan bahan. Aku mimpi jadi juara. Aku mau jadi juara beneran. Jadi juara? Bisa. Minum Champion. Baru. Minuman coklat berenergi dengan susu dan telur. Wow. Lebih enak. Bukan hanya lebih enak, energinya juga. Juara energinya. Champion. Juara enaknya, juara energinya. Pelanggaran dalam iklan energen.
Yang pertama itu ada seorang anak yang mendapatkan kemenangan setelah minum Energen Champions. Anak tersebut melakukan salto dan terdapat efek petir di sekitar bola yang ditendang. Etika Pariwara Indonesia pasal 1.29 berbunyi iklan tidak diperkenankan mengesankan bahwa manfaat dari suatu produk dapat mengaruhi perubahan status, popularitas, kepandaian, dan keberhasilan dalam kegiatan olahraga, perubahan fisik, dan hal lainnya. UU Perlindungan Konsumen UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 ayat 1 poin K yang berbunyi, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. PPRI Label dan Iklan Pangan pasal 50, iklan dilarang memuat keterangan atau pernyataan bahwa pangan tersebut adalah sumber energi yang unggul dan segera memberi kekuatan. Agnes Natural Care, formula natural active ingredients-nya angkat minyak berlebih dan cegah jerawat. Pakai Agnes, minyaknya out. Pakai Agnes, nano jerawat. Pakai Agnes, cegah jerawat. Pakai Agnes. Iklan yang selanjutnya berasal dari iklan Agnes. Iklan Agnes melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia 2.3 tentang obat-obatan, karena iklan obat-obatan tidak boleh menyajikan kemampuan menyembuhkan penyakit. Jika menggunakan Agnes bisa menghilangkan minyak dan jerawat, iklan Agnes tidak memberikan informasi mengenai risiko pemakaian apabila produk Agnes tidak cocok untuk kulit tertentu. Selanjutnya, iklan Agnes juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 karena pelaku usaha dilarang menawarkan janji yang belum pasti. Di poster tersebut dijelaskan bahwa apabila pembeli membeli menu di sana minimal transaksi Rp70.000, maka pembeli bisa membeli ayam 1 ekor dengan harga Rp10.000 saja. Padahal, ketentuan yang sebenarnya, pembeli harus membeli menu dengan pembelian Rp77.000 dengan PPN. Bila pembeli membeli menu yang harganya Rp70.000 tapi masih belum termasuk PPN, maka pembeli tidak bisa membeli ayam 1 ekor tersebut dengan harga Rp10.000. Hal ini melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.4 tentang pencantuman harga sesuatu produk dalam iklan tidak boleh menyesatkan khalayak. Lalu, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat pada pasal 9 ayat 1 butir A, pelaku usaha dilarang mengiklankan suatu barang tidak benar atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga atau harga khusus. Lalu, pasal 10 butir A dilarang mengiklankan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan jasa. Selanjutnya, pasal 17 ayat 1 butir A, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen tentang harga barang.
Iklan Oika ini menampilkan adegan berkendara motor tanpa menggunakan helm yang melanggar etika pariwara Indonesia 1.10 tentang keselamatan. Iklan Oika juga menampilkan adegan yang erotis di dalamnya dengan mengekspos tubuh wanita dan gestur yang erotis. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 3.3.3 tentang eksploitasi secara seksual. Oika juga melanggar etika pariwara Indonesia 1.5 tentang garansi karena tidak menampilkan jaminan yang jelas pertanggungjawabannya. Oika juga menggunakan kata cuma yang tidak disertai penjelasan yang jelas juga pada akhir videonya. Hal ini juga melanggar etika pariwara Indonesia 1.2.3 tentang bahasa. Oika juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 9.1K dan pasal 17 ayat 1C karena menjanjikan hal yang tidak pasti dan tidak tepat tentang jaminan yang tertera di iklan tersebut. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Bila teman-teman semua punya opini tersendiri, silakan komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.